Yuk guys tebak siapa yang lagi pura-pura bahagia. Iya tapi bener sih. Akhirnya aku merasa enak juga ya di rumah gitu. Rihanna atau Titi DJ? Iya Titi DJ lah ya bun. Aduh Mi Titi. Bang kurangin dong ngobrolnya. Bro bukannya manusiawi ya bersosialisasi gitu. ya. Bener. Kadang orang yang gak bisa sendiri. Akhirnya quote-quote simple. Quote itu makin simple, lu makin tua, makin ngena. Hai, kembali lagi di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Bersama saya, Melati Kusuma. Dan juga partner saya, siapa lagi kalau bukan? Ruth Laura. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget ya Mel. Iya, dia idola aku banget. Wow. Kita kedatangan seorang host yang udah malang melintang di segala event. Asli, kayaknya setiap prom-prom anak SMA nih isinya dia terus. Iya, ya. tapi sayangnya dulu sekolah gue kurang gaul waktu pensi, MC-nya bukan dia. Betul, dia kayaknya masih gambar-gambar Snapchat kali Oh ya iya kan, zaman mungkin dulu. siapa lagi kalau bukan Reza Candika. Kita dipanggilnya Kak di sini. Halo adik-adik. Kita lagi kayak mau belajar gambar di sini. Mau bimbel. Sebenarnya koreksi bukan sekolahnya gaul atau enggak. Oh, ada gitu. invoice-nya atau enggak. Selama bisa ada invoice-nya dan gitu, bersama IO say. yang mengajak saya nge-MC mah bisa aja kita Berarti ketemuan. dulu sekolah aku mungkin donaturnya kurang kenceng kali ya. Nah, lebih ke wali muridnya gimana nih? Wali muridnya kurang nyenggolnya kurang gitu ya. Aduh dek. Aduh kakak. Oke Kak Reza, apa kabar nih? Sekarang Baik. sibuknya apa sih semenjak pandemi gini? Nah, sebenarnya kita cari-cari aja kesibukan. Oke. Contohnya, halo, apa kabar semua? Ya intinya kita kerjain aja sih apa yang bisa dikerjain. Mungkin kalau ditanya pandemi itu panjang ya skenario hidup kita di pandemi di awal yang gila merasa yang gue sendirian sih satu dunia gitu kan. Betul. Merasa kayak jet lag, ini apaan sih? Terus kerjaan yang tadinya bisa dilakuin nyata menjadi dunia maya. Itu kan juga harus adaptasi lagi. Jadi ada pusingnya, terus ada lagi fase pengen liburannya, pengen ketemu temennya gitu kan. Terus akhirnya setelah udah PSBB transisi, terus tentunya kita yang ngumpul-ngumpul ini kayak ini, jadi lucunya adalah kalau ngumpul-ngumpul, mana surat swab lo? Gitu. Lo udah swab belum? Jadi kayak kemarin, nih gue udah gitu. Tapi kan emang karena kebutuhan kerja pun, Betul. kita jadinya harus mematuhi protokol kesehatan kan. Betul. Sampai akhirnya sekarang gue di tahap yang ya udahlah. Ya kita kerjain aja deh apa yang ada. Terus nggak usah muluk-muluk, aduh pengen liburan ya. Tapi sebenarnya liburan sih udah bisa ya. Udah bisa Orang-orang ya, tetap asal- worry gitu lah. Betul. Nah itu dia. Terus gue lebih ke ya udah deh di rumah aja kali ya gitu. Maksudnya ya udah di Jakarta aja. Ya mau rumah gue Jakarta. Ya di Ciputat aja deh gitu. Suka lala ya. Ya gitu aja sih sebenarnya sama aja kayak kalian kan. Iya betul. Juga ya udah Tetep ikutin aja ngantor, alurnya. gitu. Kamu tetap ngantor. Iya Tetep dong. ngantor. Aku juga tetap ngantor. Tapi kantorku kan bisa di mana aja. Iya. Gitu. Tapi tuh sempet ada kayak jet lag gak sih yang tadinya tuh mungkin kakak ada event sana kesini kesana Iya. kesini terus tiba-tiba ngedokem aja di rumah. Nah jet lagnya adalah ketika biasanya kita kerja tuh kan bareng-bareng. Jadi misalnya kita yang buat konten nanti ada yang jadi kameramennya, terus ada yang buat skripnya dan lain-lain gitu kan. Ketika akhirnya sendiri kan ngelakuin semuanya harus Semuanya sendiri. sendiri. Jadi di situ sih yang adaptasi untuk bagi waktunya gimana ya gitu di saat memang ada tumpukan kerja lainnya yang harus dikerjakan gitu. Udah berarti kita kalau kerja kan juga mukanya kelihatan ya. Jadi kan nggak bisa kayak, hai geng happy banget di sini. Kan nggak bisa ya kayak gitu kan. Padahal kan kalau kita lagi kerja, misalnya kalau kerja back office kan enaknya muka kita nggak kelihatan Iya. gitu. Jadi adaptasi di situnya tuh waktu itu yang jadinya seru kayak, oh ya ini kan lagi kerja di depan ya. Jadi kayak nggak boleh kelihatan pusingnya. Ya namanya juga resiko kerjaan aja gitu. Jadi kayak ketika udah, oke, thank you ya. Zep, terus kita langsung jadi orang belakang. Oke apalagi ya? Ini nih. Kebetulan waktu itu juga lagi ngerjain podcast seriesnya Rapot mau nggak mau. Oh, aku sering nonton, sering dengerin. Terima kasih. Itu kan ceritanya kita yang juga mau nggak mau menjadi direkturnya gitu. Dan itu juga pertama kali. Jadi pengalaman yang seru juga sih ketika lo harus mendirect sebuah cerita
tapi nggak bisa ketemu sama orang yang ngeditnya kan gimana tuh gitu kan. Jadi 9 bulan ini benar-benar mengasah kreativitas Wah, banget ya Kak. gila Ngatur sih. waktu. Gila. Lo harus pintar-pintar bagi waktu juga. Bener sih, dan emang harus belajar sih. Maksudnya kalau ada orang jangan berhenti belajar, itu bener lagi gitu. Kayak kalau kita stuck di sini, misalnya di satu momen aja gitu, kayak ya terus mau kemana bang? Soalnya ini satu dunia lagi pada berjuang gitu. Kalau lu nya juga gini aja, gimana ya. Kecuali kalau kita rich, punya restoran cepat saji di dalam rumah, boleh deh. Kan kita juga mesti kerja ya gitu. Iya, Jadi betul. apapun yang dilakuin tuh udah deh mindsetnya kayak oke yuk kita adaptasi. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Yuk bisa yuk. Iya kan, kayak yuk bisa deh gitu. Karena kalau enggak, bingung juga ya mau ngapain gitu. Bener. Tapi aku mau nanya deh Kak sama Kakak, jadi kayak 9 bulan di rumah aja nih ya kan Iya. pasti banyak waktu sendirian, banyak Iya. waktu mikir, overthinking 24/7. Apa sih hal baru yang Kakak baru temuin setelah pandemi ini? Yang baru. Apa Kayak yang lu menyadari baru ya? ternyata gue orangnya apa ya, ternyata gue bisa ini ya, ternyata gue suka ini loh. Ternyata gue gitu. betah juga loh lama-lama di rumah. gitu. Mungkin itu jadinya. Oh. Akhirnya gue bisa ya udahlah tiduran aja di rumah gitu. Karena kita kan biasanya kerjain di luar gitu. Terus kan paling enak sih, gue bersyukur banget ketika kerjaan gue itu rasanya kayak main. Itu kan kayak poin yang alhamdulillah kita dapetin. Padahal harus mikir juga kalau lagi di Betul, depan tapi kan orang-orang. ketika akhirnya lu kerjanya rasa main, Yes. ya udah ini kan kayak lu mengeksplor diri lu aja dalam satu kerjaan sambil main-main, jadi kan seru gitu. Tiba-tiba lu harus membuat bubble lo sendiri gitu, alias lu di rumah, terus kayak ini gimana ya caranya, ini gimana gitu. Tapi setelah akhirnya melalui proses yang wow sungguh mind blowing itu, dipikir-pikir oh iya ya tiduran enak juga lagi gitu. Akhirnya gue merasa oh iya ya di rumah tuh sebenarnya nyantai enak ya gitu. Kalau dulu tuh pengen keluar. terus Aku kayak- tahu nih umur 24 gini kan pasti ada yang kayak satu hari ada 3 event. Kayak jam 7 sama si A. Siapa? Ntar ya gue jam 9 ada yang sama B. Lalu jam 12 malam aku sama si C gitu. Sosok banyak acara gitu. Nah, itu kan hal yang kita rindukan bukan? Betul. Tapi kan karena ada si pandemi ini di rumah doang gitu. Akhirnya mungkin yang tadi dibilang gitu ya, yang baru-baru ini lo sadari apa nih gitu. Oh ternyata gue betah juga ya di rumah gitu. Gue pikir kalau gue di rumah gue nggak berdaya gitu loh, kayak nggak Stres ngapa-ngapain. nih, aduh. Iya soalnya kan energinya kayak nggak kebuang ya, Betul. gitu. Tapi akhirnya gue ngomong akhirnya mulu ya, kayak nggak ada kata-kata lain. Iya tapi bener sih. Akhirnya aku merasa oh enak juga ya di rumah gitu. Karena tadinya gue anaknya gak rumahan banget. Gak rumahan banget. Anaknya Cak jalan cicilan. terus kayak selamat beraktivitas. Yes. Gue tahu banget tuh rute-rute Pondok Indah. Abis itu Ya, kayak kamu di anak Sauteng juga. Kamu anak kemana? Aku anak Tangerang Kak. Wow. Tapi sekarang jadi anak Kemanggisan. Ih, congkak dia. Padahal tadinya anak Tegal Naik ke Rotan kamu Kemanggisan ya. tuh congkak ya guys, sorry banget loh. Ya walaupun Kemanggisan mataharinya ada 1 juta ya. Aku dulu Nggak kan ada kuliahnya diskon. di Binus. Iya. Bener, ya ampun. Angkot juga suka tabrakan. Betul. Kayak gimana nih pertigaan Kemanggisan situ kan? Itulah. pertikaian biasa di situ. Bener, aduh bisa kayak 20 menit doang tuh perkara di pertigaan. Enggak ada yang mau ngikutin lampu merah kan. Embur. Jadi kayak gimana nih gitu. Oke Kak Reza, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita nih kalau setiap tamu-tamu yang datang, Oke. kita kasih Wajib. rapid questions. Oh, aku pikir rapid 12. test. Sekalian aja deh antigen boleh nggak? Main budget nih. Sekarang aku mau nanya 12 real questions nih buat Kak Reza. Oke. Jawab cepet ya. Baik. Jawab cepet tanpa mikir. Wih. Rulesnya itu. Ruth kayak mau karaokean ya. Sampai dipegang begini, sampai dikokop. Nama panjangnya siapa? Ruth Sahanaya. Idi. Ruth Saha Eta. Oke, pertanyaan nomor 1. Oke. Nyanyi atau nge-host? Yang datang duluan. Nge-host. Yang datang duluan. Oh, singer, nyanyi. Oke. Bukan, jadi kayak ada tawaran nyanyi nih. Oke, oh, sikat. hostnya gimana? Nggak ada. Boleh deh yuk. Walaupun deg-degan ya gitu, tapi nggak Yang hostnya juga pasti-pasti seru. aja ya. Ya, yang pasti-pasti aja ada invoice-nya ya. Oke baik. Harus di garis besar ini tuh. Bener. Oke, pertanyaan nomor 2. Content creator atau nge-host? Host. Nomor 3, Rihanna atau Titi DJ?
Siapa? Rihanna atau Titi DJ? Iya Titi DJ lah, ya bun. Aduh, Rasa Mi Titi. kalbu. Aku sih sorry banget, ekspresi. Aduh, yuk Bu Titi yuk taruh di platform musik digital yuk. Kamu tahu nggak ekspresi? Lagu Mari Berkarya. Ekspresikan diri. Nah, gitu. itu banget. Oh baik. Itu kalau nyanyi di kamar mandi itu ya biasanya. Ya, beda tipis lah, tapi bisa dibilang. bisa dibilang. dibilang. Pertanyaan selanjutnya, Vidi Aldiano atau Isyana Sarasvati? Jangan hancurin pertemanan saya. Enggak. Saya nggak usah pilih semuanya Tolong deh. di sini Kak aja. Vidi dan Kak Isyana perhatikan baik-baik jawaban dari Kak Reza Candika. Nggak pilih dua-duanya deh, dibanding pilih salah satu, nanti hancur pertemananku. Nanti Sorry nggak ya. karaokean lagi. Iya, terus saya juga suka main game sama Isyan, ya kan? Pertanyaan berikutnya, Snapchat atau Instagram? Ayo nggak boleh mikir tadi kan rulesnya. Instagram. Oke. Karena sekarang Instagram lagi. Tapi Snapchat seru banget sih zaman itu. Wow. Aku ingat banget Iya sama kan? video kamu yang itu. Gila sih menurut gue Snapchat tuh adalah ajang lo nyampah terserah lo mau ngapain. Walaupun Benar. di Instagram pun gue juga melakukan hal yang sama ya. Iya. Kayak gue juga kayaknya jarang foto-foto estetika karena bagaimana mau estetik, badan saya aja kagak ada bentuknya ya kan. Jadi ya udahlah, be yourself aja. Tapi di gitu. Instagram kok kamu nggak pernah gambar-gambar lagi sih Kak? Capek, apa good. Itu butuh effort. Aduh, itu biar kamu jadi stress release-ku aja Oke. Biasanya akhirnya. suka gambar-gambar di parkiran gitu ya. Bener. Kalau mau turun. Oh bahkan di kemacetan Jakarta aku bisa gambar, salah satunya adalah Alicia Keys. Ini gambar-gambar pertama aku nih di wow. Snapchat. Serius? Wow. Waktu itu lagi macet di perempatan Pancoran. Lagi pengen gambar apa ya? Oh iya Alicia Keys yang aduh albumnya You Don't Know My Name ya, yang piano gitu. Kita buat aja di situ. Berbekalkan telunjuk aja. Betul sekali. Tiba-tiba diketok polisi gimana? Untungnya jalan, enggak ya, alhamdulillah. Untungnya karena saking padatnya, jadi gambar saya tidak mengganggu lalu lintas yang ada di Jakarta. Oke baik. Thank you. Pertanyaan berikutnya, lari 5 km atau burpees 100 kali? Aduh, kenapa ya berpis? Aku tuh benci banget sama berpis. Kenapa burpees? Mungkin lari kali ya. Lari Jadi ya. gue ada momen untuk bisa ngos-ngosan dan bentar ya. Oke, gitu. Oke. Kalau Kalau- burpees nggak ada napas. Gak ada. Biasanya Kak. kan Reza nih kalau olahraga kayak Bener. Oh kenapa tuh? Bad mood ya? iya gak bisa diajak ngomong kayaknya. Jangan Mukanya ajak bete. aku. Jangan ajak aku ngobrol karena itu adalah kesempatan aku untuk mengeluarkan semua yang tersumbat Oke. di keseharianku gitu. Dipanggil juga nggak akan noleh tuh gue rasa. Jujur enggak lagi. Terus gue sampai ada waktu itu olahraga di Tapi GBK. tetap ada yang ngevideoin. Nah, lagi di GBK, terus ada yang DM gini, Kak, Tadi aku tadi lihat lihat kakak sih, tapi kakak galak banget ya. Demi Allah nggak maksud. Coba kan kita emang kebetulan lagi olahraga nih, bukan photoshoot. Kan nggak bisa. Gue juga bingung ya kalau olahraga mukanya cakep ya mungkin Iya. itu rezekinya orang cakep Emang ya. kalau olahraga mungkin settingan muka gue begini gitu. Emang begitu dan beneran naturalnya begitu lagi gitu. Default settingnya. Terus lanjut lagi, sidang skripsi ulang atau remedial 1 semester? Teng. Iya sidang skripsi ulang lah. Halo, aku sebagai penyintas skripsi ngulang. Kan ngulangnya bukan 1 semester waktu itu. Ngulangnya jadi gini. Ya Reza kamu mendingan dapet C atau ngulang? C pak, demi Allah gue langsung ngomong gitu. Asli? Ya kalau gue soalnya juga di kampus ya yang standar-standar aja lah gitu. Gue juga bukan orang yang ya jangan ditiru ya bang. Cuman kayak yaudah belajar yang standar aja Gak gitu. ambi-ambi banget. Gak ambil-ambil Ah, banget. jadi Yang pas penting gue dibilang, kelar lah. Tapi kalau gitu. sekarang ambi gak sama kerjaan? Nah gue ambinya beda nih. Oh, Bukan ambisius pengen dapat apa. Cuman apa yang di depan mata kita ambi supaya itu menjadi benar dan baik gitu. Oke baik. Balik lagi sidang ulang. Ternyata gue disidang ulangin. Karena bapaknya gak mau ngasih C. Iya, karena skripsi kamu bagus, jadi kamu sidang ulang. Gue kayak, Pak, saya ikhlas loh Pak, gitu loh. Bapaknya tuh mau dengerin kamu lagi presentasi. Iya lagi. Nah udah gitu jedanya, karena waktu itu gue sidang itu bulan Ramadan, kan masih ada lama lebaran, ya. masih Ulang ada lagi. bulan apa. Jadi gue untuk akhirnya sidang ulang tuh kayak,
sorry, kayak sebulan atau 2 bulan gitu. Wow. Dinunggu itu tuh yang kayak, Mules-mules cepetan, Ken. ya. Oke, boleh nggak sih gitu? Apalagi adegan ternangisnya adalah ketika lo lagi mau ngebalikin skripsi lo ke apa namanya ruang TU. Sih? Biro sih Staff kalau di TU kampus ya, gue TU dulu. gitu lah. TU gitu ya kayak ini mau taro nih ya ini menurut gue momen ya sabar ya buat kamu yang sidang ulang sepertiku kayak lagi mau balikin skripsi yang ulang ya nih Pak gitu. Di samping lagi pada menyocokkan ini apa jubah wisuda. Jadi kayak gue M atau L ya. Ini kalau M kesempitan deh. Nih semuanya nih. Lagi pada fitting terus gue kayak lagi Lu sendirian skripsi. kayak ngasih skripsi. Terus gue kayak ngeliat kayak Mak jelek gimana boleh biasa gitu aja, ya. boleh kasih duka dikit gak ke gue gitu. Tapi ya namanya kita gak bisa ngatur manusia ya. Tapi untungnya lulus. Itu sih yang Selamat. terpenting. Thank you guys. Pertanyaan selanjutnya, New York atau Tokyo? New York. Oke. lanjut Kenapa lagi. ada kenangan apa memangnya yang manis di sana? Gue sih sebenarnya spesifik aja sih. New York winter. Oke, pakai sarung nggak? Empire States of Pakai Mind sarung nggak? dong, gila. Itu untungnya nggak masuk angin besoknya. Tapi kalau Tokyo, wow. Wow. Itu juga jadi nggak bisa milih ya saya ya. Cuma kalau sekarang sih kayak gila sih kalau bisa New York waktu Natal. Wow. Gue sih kalau kayak di Central Park. terus kayak bener. gemes. Gue kalau ke New York tapi summer yuk. Enggak Gue deh. mendingan ke Tokyo dah. Oh. Ke Tokyo juga gue. Kita kayak obrolan orang kaya ya. Iya, Kayak, Tokyo ke New York. Ngayal dulu aja ke New Iya, York. perempuan kena macet di Lebak Bulus saya belagu dah gue. Gitu sih, tapi kalau disuruh pilih sekarang, wow, New York winter is the best. Best. Lanjut Gitu. lagi, pakai kutang saat winter atau pakai coat saat summer? Kutang saat winter. Karena gue suka kedinginan. Udah pernah Dibanding- tahu ya sensasinya seperti Udah apa? udah banget. Dan waktu itu juga ngejarnya kayak, ya Allah doanya kayak dingin-dinginin lagi dong cuacanya gitu. Ada Sampai- juga orang-orang takut kedinginan tapi kamu enggak ya? Nah kebetulan kan Kenapa sih? aku juga punya mantel di organ tubuhku sendiri ya. Jadi kan Di tebal dalamnya nih juga. ada sletingnya. Dalamnya ada lightingnya, built-in ya. Jadi kan kita juga orangnya gampang keringetan nih. Kayak lihat kan udah shining, shimmering, splendid. Splendid. Jadi gila kedinginan tuh seru sih. Walau gue suka banget pantai. Dibanding gunung gue pantai. Ada pertanyaan itu rapel langsung jawabannya. Pantai. Tidak, Gitu. tidak. Pilihan selanjutnya adalah kue tiaw atau mie ayam. Mie ayam. Oke, enaknya mie ayam banget ya. Suka lagi. Mie ayam favorit di Jakarta? Nah. Jadi gue juga gak nyari. Tapi mie redo. Mie Itu redo, ikhlasnya tuh punya- mie-nya. punya apa namanya teman saya namanya Hesti itu yang suka di net itu artis baik. mimi selebritis gitu demi Allah enak Enak. banget Enak. sumpah Itu di gua mana tuh tuh kalau cobain. boleh tahu? Langsung di Instagram mie redo jadi bukan RIDHO tapi REDHO Redo. the best Redo Oke. lillahi ta'ala. promoin Gitu. kan Hesti Lanjut lagi, minum real food di pagi hari atau di malam hari? pagi gue Oke, yang terakhir adalah Everglow atau Everglow Plus. Evergo Plus dong Oke. kenapa mesti nggak pakai yang plus Kenapa nggak harus yang nggak plus Kenapa ketika ada yang Everglow plus? aja gitu I know kalau bisa right, plus. Sudah selesai 12 Sudah. questionnya, yeay, sudah Oke. berhasil. Wah gampang alhamdulillah ya Oke. Lanjut lagi, kita kayak minum real food dulu kali Boleh. ya sekarang. Boleh. Silakan dipilih mau yang mana. Dipilih tamu duluan. Tamu. Apa mau yang mana? Mau yang mana? Oke, aku mau samain kayak Kak Reza juga deh yang Everglow. karena ini kan ada kurmanya kalau yang ini ya Betul. Aku Tapi sih ini suka. Everglow yang biasa. Oh my god, di mana Evergo Plusnya ya? Everglow plusnya di Bojonegoro. Oh wow, far away ya. Far away. FYI, Bojonegoro itu pabriknya Real Food. Ah. Gitu. Kalau kantor yang di Jakarta ini pindah ke Bojonegoro, pindah dong. Aduh. Saya Pak, tolong jangan Yuk pindahkan kita kita. cek-cek kesetiaan dan loyalitas karyawati di sini yuk. Gimana? Pindah dong. Dari awal sih ditulis ya, bersedia nggak kalau dipindahin. Saya sih langsung bilang, oh, kayaknya Belum enggak bersedia deh, kayaknya. Aduh, enak banget nih kita bercanda karir gini seru ya. Ibu maaf ya Bu, ini karena Kak Reza aja kok gitu. Yuk HRD yuk. Yuk HRD jangan Dipontenin nonton, yuk. semoga HRD gak nonton episode ini ya. Aduh. Ayo kita minum dulu. Hmm. Jadi kamu lebih suka Everglow apa Everglow Plus?
plus sih gue. Tetap. Tetap sih lagi. Tetap anaknya setia banget. Kak, anaknya susah move on. Oke deh Kak, aku mau nanya, gimana sih ceritanya Kak Reza nih bisa nge-host kayak sekarang gitu? Pertamanya Pertamanya mulai dari gimana? mana? Jujur ya, aku pertama kali tahu kamu itu Snapchat. Wow, lama loh Kak itu. Itu kayak aku masih Lama sekolah banget. ya, sekolah. Masih SMA. Aku tuh aku bener-bener masih inget gambar bajunya warna apa, terus warna Iya, apa. iya, iya. Bener. Iya. Ya ampun. Ini Masih videonya lil bisa ya. Masih dimasukin lil nggak di banget. sini? Oh Nanti ya minta editor tolong aja sih. insertin ya, Yuk, Om saatnya editor. editor untuk Teman-teman rada lihat, kerja ditaruh di yuk. sini. Thank you editor. Jangan ada yang kasih email ya ke editor ya. Dia cari sendiri aja ya. Risetnya emang harus lebih kuat sih menurut Asik. gue. Aduh, tiba-tiba jadi nge-host. Gimana? Apa dari SMA tuh kamu udah Nih ya. pengen jadi host kah atau seperti apa? Enggak lagi. Tapi gini, kalian berdua jujur deh. Waktu bagi rapot, zaman sekolah, pernah nggak orang tuanya pas bagi rapot terus gurunya bilang gini, anak ibu kebanyakan ngobrol. Kayak gitu nggak lo? Gue pernah gue kayak pernah. anak ibu telat melulu gitu. Oke, apa namanya? Jadi gue dari kecil tuh selalu dapat opini seperti itu dari Testimoni, guru. testimoni. Honest Gitu. review. Jujur, Open anak ibu endorsement. banyak bacot ya, gitu. Jadi gue selalu dibilang, bang kamu kurangin dong ngobrolnya. Lah, ngobrol bukannya manusiawi ya, Bersosialisasi gitu. ya. Bener Lu gitu. kayaknya ngobrol saat gurunya ngejelasin kali. Nah Kak. mungkin dan dipikir udah bisik-bisik nggak taunya kayak wow loud and clear gitu ya. Terus nah selalu nih kalau orang yang banyak ngomong, gue tuh bukannya gini, gue bukannya orang yang banyak ngomong, nah ada tongkrongan terus gue kayak what's up man, gue bukan kayak gitu. Cuman gue orangnya Good suka day, ngomong. mate, Nah gitu. gue nggak gitu tuh. Pasti kan akhirnya kalau ada event SMA butuh MC RP0, ya RP0, ditunjuk lah kita. nasi kotak. Ah, tuh dah. Nggak usah nasi kotak, nggak dikasih apa-apa. Oh, kasihan, Thank you kupu-kupu. aja gitu. Minuman roso-roso doang ya. Iya. Kan kayak ya udah deh, ayo aja gue gitu. Kalau anak zaman sekarang sih biasanya exposure. Oke. Exposure. Takut banget guys. Yang which is like you know. Never Barternya mind. exposure kak. Jadi waktu itu mau dibilang exposure juga nggak bisa karena emang nggak ada budgetnya. Dibanding acara cup kita nggak jadi. Oke. Akhirnya kita yang mandu acara. Oke. Terus dari situ, nah pas mau ngambil kuliah, gue bingung nih, ini gue mendingan ngambil komunikasi atau DKV ya, karena kebetulan gambar gue suka, ngobrol gue juga suka. Nah pas SMA pun gue menjadi Trax Ambassador. Trax Ambassador itu adalah jadi Trax FM waktu itu dia cari perwakilan tiap sekolah yang untuk bisa anak-anak, siaran iya, bareng iya, penyiarnya. iya. Gue nanya lah sama sahabat saya Cecel, Oke. NKCTHI, jangan lupa ditonton Oh, iya, geng. iya. Dia DKV kan soalnya, gue DKV apa komunikasi ya? DKV tugasnya sampai pagi loh, lu kuat nggak? Oh jangan rusak jam tidur gue masuk komunikasi gitu. Dari situ pas lagi jadi produser, nah ada aja kayak nge-MC yuk gitu. Oh ya udah kita Sikat. ikutin aja Banyak alurnya. tawaran ya jadinya. Iya, kalau banyak tawaran kesannya ini ya Ria kayak ya. ria gitu ya. Yang ada aja kayak Yang ada kita mau nggak? sikat. Oh iya udah boleh gitu. Sebenarnya dari situ aja sih. Gue juga nggak ada yang ambisi gue pengen jadi host gitu. Tapi gue waktu itu lebih ke jadi penyiar tuh kayaknya seru ya gitu. Oke. Ternyata sembari gue waktu itu sebelum jadi penyiar jadi produser. Ada juga yang nawar-nawarin, lu mau nggak nge-MC gitu. Nge-MC pun kan juga beda ya. Feel, maksudnya pembawaannya ketika lo nge-MC acara preskon sama nge-MC acara konser musik sama acara amal itu pasti beda Sama ya. nge-MC nikahan kamu pernah gak sih Kak? Pernah lagi. How do you like it? Deg-degan to the max. Kecuali kayak pernikahan teman Iya, gitu santai. yang emang konsepnya santai. Iya. Gue lanjut aja sih. Cuman gue awal-awal gila meriang kayak ini gimana ya gitu. Karena menurut gue kan pernikahan kan ya kalau kata orang kan sakral dan sekali seumur hidup. Iya. Tiba-tiba kita yang mandu acaranya kan juga mules ya gitu. Asli. Gue ada kok momen wah gila nih gue skip banget. Tapi karena apa namanya? Karena udah tahu nih yang mau make gue, make gue. Anaknya bisa dipakai ya Kak? Iya, Allah fleksibel. Tergantung budget. Karena udah tahu acaranya pasti nggak akan seformal itu.
Jadi ya udah gitu, gue juga nggak ada beban yang gimana. Cuma tetap kan kayak, aduh nih nikahan lagi gitu. Terus gue ada coy salah nyebut. Gimana tuh? Gimana? Nih Nama misalnya, mempelainya lagi lo salah. misalnya Melati sama Jordan gitu. Ya namanya Jordan kita katakan. Oh, kok jodoh aku namanya Jordan ngakak sih. Lanjut, Lucu anyway. sih menurut gue. Iya. Nah terus gue itu dihubungin sama temannya Melati namanya Ucok gitu misalnya. Kontak lo di handphone gue, Melatinya Ucok. Oh, oke. Gue ada skip di pernikahan Melati dan Ucok. Iya. Allahu Akbar. Terus orang-orang pada iya gitu. Tapi kan kita harus balut dengan kelucuan. Iya. Ternyata pada merhatiin ya. Dari tadi soalnya pada sibuk sendiri sih. Iya Melati sama Jordan lah. Dalam hati gue ya Allah jantung gue udah ke bawah bang. copot dah di jalan Iya nih. tapi untungnya juga ini acaranya bukan yang formal gitu. Gitu sih. Agak-agak semi-semi inilah ya. Gila sih. Gue tapi emang masih deg-degan sih kalau Nge-host nge-MC wedding tuh. Gitu. Tapi sepanjang perjalanan kamu nge-MC nih Kak, kayak ada gak sih selain momen yang barusan tadi, kayak Iya. momen yang bener-bener wah ini gak bakal gue lupain sih. nih, Gitu. yang spesial banget buat kamu personally. Banyak sih. Kalau dibilang spesial tuh kategorinya banyak banget. Oke. Misalnya lu dapat berita duka tapi lu harus bawain acara secara ceria. Itu kan lu Pernah juga kayak nggak gitu? pernah banget Oh my lagi God. gue kayak 10 menit sebelum manggung, Cimanggung, sebelum nge-MC gitu. Ibu gue nelpon, halo bang, udah mau mulai ya MC-nya? Enggak nih tinggal 10 menit lagi. Gue ingat banget karena gue ngomong iya nih tinggal 10 menit lagi gitu. Oh iya, ayo udah kerja dulu deh. Hah kenapa emangnya? Iya nih soalnya Tapi abis itu dikasih tahu juga. Iya, nah, soalnya om meninggal. Wow. Om itu adalah adiknya bapak gue gitu. So kayak, oh nice info. Boleh rada 2 jam Dua lagi lagi gak nggak? ngabarinnya? Kan kalau kayak gitu kayak, oh mood lu kan langsung, aduh anjawat gimana nih gitu. Tapi kayak, iya kan mak kita juga gak ngerti ya. Gue juga masa iya gue kayak, boleh ngasih tau jangan sekarang gak bu? Kan gak bisa gitu juga ya. Jadi kayak, oh iya udah lupa, gitu. lupa. Iya, Gitu, jadi nggak kayak bisa. sebelumnya kayak wah, ayo harus bisa gitu. Berarti kamu sebagai orang yang emang tampil itu dituntut untuk menjadi sosok yang ceria terus gitu ya? Karena kerja ya. Hmm. Senangnya adalah ketika gua kerja itu ya dengan gua apa adanya. Iya gue kan emang ya udah gini aja gitu dan alhamdulillahnya gue bisa mendapatkan kerjaan yang tadi gue bilang gue nggak usah jadi siapa-siapa, gue nggak perlu jadi siapa gitu, ya udah gue jadi diri gue aja gitu. Jadi ketika akhirnya memang dapat kerjaannya MC-nya ceria, ya udah itu kan adalah kerjaan gitu. Ya kita lakuin tadi yang gue bilang, oke, jadi ambisi gue taruh di situ gitu. Instead gue udah kayak ini, udah kayak anak Jakarta gak kayak instead of Okay. I mean gua- like. I know right gitu. Sorry. Dibanding gue kayak oke 2 tahun lagi gue mau ngapain, yang penting sekarang ini ada apa nih yang di depan gue kerjain aja sebaik dan sebenar mungkin gitu. Tapi beruntungnya lagi adalah ketika gue berada di lingkungan yang tepat. Itu sih sebenarnya yang gue syukuri gitu. Jadi teman-teman gue gitu yang kenalnya juga udah lama gitu, yang udah main bareng juga nggak nuntut ketika ketemu kayak ketawa dong gitu, karena udah tahu kayak ya udah itu juga part of your job Reza gitu, dan lo abis hehehe tapi kan bukan berarti terus gue lagi ngumpul terus gue kayak cuman lo gimana? Oh gitu, enggak gitu. Tapi kalau gue lagi capek itu ya teman gue tahu gitu. Jadi nggak yang ngelucu dong ngelucu gitu. Kira aku bukan Sri Mulat disuruh melucu. Tapi gitu. lah gue ngelenong. Iya itu dia, lo kata aku komeng. Komeng tuh lucu total menurutku. Tapi ada gak sih kayak misalkan ada orang nih, kayak misalkan lu baru kenal, Yeah. bukan kayak inner circle lo gitu. Terus pas ketemu lo kan maksudnya taunya kan lo ngelucu Lucu, apa gemes. terus kayak ekspektasi. Misalkan gue nih baru kenal, terus kayak ekspektasi gue ke lu kan wah lu harus lucu terus. Ada gak sih kayak Gila gitu? Kak Reza pasti bakal rame banget Heeh, kan gitu. kok lu gak rame sih ternyata misalkan kayak Itu gitu. ya yang paling Pressure. BRK di Pressure. CLN ketika ada Reza pasti lucu. Allahu Akbar. Jaminan lucu gitu. Iya. Kan soalnya juga bukan yang kayak Reza tuh lucu ya.
you're welcome. Gitu kan gue juga bukan yang gitu ya. Kayak oh iya makasih deh gitu kan. Tapi balik lagi, nah mungkin orang jadinya suka lupa kita juga manusia ya. Kita tuh adalah gue dan orang-orang yang memang kerjanya itu hehehe gitu. Yang gue kaget jadi ketika lagi standby mau nge-host terus gue lagi gini doang. Kan manusia ya. Lu kan juga pernah kan kayak lagi bengong-bengong. lagi bengong aja gitu. Ini Karena kan orang bentar lagi kan gitu. gue juga ngumpulin energi dan akan hey gitu. Bukan akhirnya palsu, cuman manusia kan ada ya kayak butuh jeda napas yuk gitu. Nah kebetulan saya lagi bernapas. Lagi. Terus disamperin kliennya. Reza galak banget ya hari ini. Demi Allah enggak lagi. Kenapa ya gitu. Ya tadi diem aja gitu. Ya saya lagi napas aja sih Bu. Masa kalau napas harus kayak Fresh air. cuacanya enak ya di sini. Ya cuaca orang ada AC gitu kan. Lagi-lagi gue sih ya tapi ya menurut gue kalau dibilang dilema juga enggak juga sih. Cuman ya kan kita juga gak perlu ngejelasin satu-satu kayak gue tuh juga manusia, gue juga butuh diam gitu. Kalau emang ada yang nanya tinggal dijawab aja gitu. Iya. Mohon pengertiannya aja. Bener. Mohon maaf gitu. Mohon maaf ya, kita lagi napas. Mungkin banyak orang juga nganggep kalau jadi MC, jadi nge-host tuh kayak Iya. ini easy job. Padahal kayak nggak ada gampang-gampang ya Nah, sebenarnya. Menurut Kayak, gua tuh tiap kerjaan tuh selalu ada konsekuensi, selalu ada resikonya, selalu ada tantangannya gitu. Kan orang suka lentur ya, enak banget nge-host kerjanya ngomong-ngomong doang, terus iya, kayak fotografer enak banget, cuman Potret jepret-jepret doang gitu. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu kan emang diem doang ya. Iya. Kayak kerja deh, coba deh rasain gitu. Jadi kalian jadi teman-teman di sini kan juga ada ya namanya resiko kerjaan. Pasti. Tapi lagi-lagi gue merasa kayak wah ketika kita mendapatkan pekerjaan yang emang kita suka itu patut banget disyukuri sih. Betul. Gitu. Nyeramahin anak umur 24. Oke kakak. Melati Amarut, boleh gak gue begundal dulu? Oke, orang-orang kan taunya Kak Reza itu setiap hari petakilan gitu ya. Sebenarnya ada gak sih kayak cara lo sendiri untuk nge-charge ya istilahnya Iya, ya? kalau udah Nge-charge. drain gitu lah. Nah kalau dulu, Dulu tuh kapan nggak? dulu adalah sebelum pandemi. Oke, baik. Iya kan? Karena Sebelum pandemi itu udah dulu guys. udah dulu, Januari, Februari, pandemi. Tiba-tiba sekarang Desember. Udah 2021 kan. God. Dulu momen me time gue adalah nonton dan mijet. Gue ngomong Sumpah gitu gua aja kangen kayak banget. udah ada di otak gue Iya. lagi rasanya gimana demi Allah pengen gimana ya. Yuk kelar corona yuk. Bisa yuk. Jadi kalau dulu kan me time-nya adalah ya udah lu berantem sendiri gitu karena udah biasa rame-rame. Nah kalau sekarang kan jadi berubah ya. Karena lagi pandemi lu juga nggak bisa melakukan hal-hal TSB alias tersebut. Jadi me time-nya ya beneran ya udah deh di rumah senderan di kasur. Gila enak banget. Gue selalu bilang, gue tahu kalian masih umur 24, tapi please kalau ada duit lebih belilah kasur karena tidur adalah investasi. Oke, itu Wah, quotes dari yang ketawa orang tua. Reza Candika. Yang ketawa orang tua nih, tapi bener, sumpah menurut gue. Ini kayak iklan kasur ya Wak. Iya bener, tapi lagi-lagi tidur kan, kalau sih. tidur lu gak enak kan bangun seharian kan gimana ya mau Iya, nyeting mood ceria juga iya. jadi Betul, kurang gitu kan. Jadi gila sih, makanya beli-beli kasur Gih. Mumpung ada diskon akhir tahun mungkin Iya, ya. bener. Akhirnya tidur jadi hal yang favorit banget dan ditunggu sih sekarang. Tidurnya yang enak. Jadi kayak gue nggak tahu sih sebenarnya ada nggak sih tidur mindful. Cuma maksud gue ketika lu Semacam mindful eating tapi ini mindful sleeping. Mindful ada kali ya. Gue juga rada sotoy sih. Cuman kayak Nyalain oke ini gue lagi lavender, bener. spray. Oke gue lagi mau tidur. Oke spraynya udah diganti ya. 1 jam sebelum saya tidur nyalain AC-nya. Tahu sih lo sensasi kasur spray lo tuh yang bahannya satin, iya. bukan satin nih maksudnya yang Satin. jatuh begitu. Kena semprotan AC dingin.
begitu Anda masuk ke kasur Anda selimutan juga selimutan Dingin. yang bahannya sama. Dingin namun hangat. Boleh tidur aja gak sih sekarang? Nggak ada kasur ya Langsung di sini ya. kebayang gitu ya di Kayak, visual. gitu. Terus sebelumnya lu pasang essential oil. Tuh. Itu gue tunggu banget tuh. Terus kayak minum air putih dulu. Terus kayak, ya Allah gue ngantuk sekarang ngomonginnya. Ngebayanginnya ngantuk. Ngebayangin ngantuk. Ya nanti Anda akan merasakan bahwa kegiatan tidur itu adalah berharga. Tapi speaking of film, kamu ada gak kayak satu karakter yang kamu pengen banget mainin nih gitu? Menjadi psikopat kah? Atau jadi hantu? Film Atau jadi horor apa mungkin. Gue pengen banget jadi Joker. Baik. Coba dong Kak, praktekin yang turun tangga. Bukan turun tangga ya adegan Joget-joget. pistol aja mau gak? Kayak menari-nari sambil kayak seru ya. Dia kan lagi di ini ya, newsroom gitu. Iya. Kita yang dibunuh dong, jangan dong. Iya takut. Kita Lo gak tahu takut. aja. Des. Hancur karirmu sekarang. Tapi kalau untuk main film tuh ada keseruan tersendiri gak sih buat lu Kak? Waktu lagi syuting waktu itu. Wah Kak, kebetulan kan kita juga bukan Reza Rahardian ya. Kita Reza Reza Candika gitu. Jadi lagi-lagi gue waktu itu banget. ngikutin aja alurnya. Kayak disuruh ini. Oh kayak gitu, oke gitu. Yaudah ikutin aja Tapi gitu. dari Tapi pengalaman itu lo suka gak? suka atau enggak tergantung jadinya. Waktu itu sih alhamdulillah suka. Jadi gue juga gak tahu tiba-tiba dapet. Tapi kan lagi-lagi gue bilang, yang namanya kerjaan itu selalu ada tantangan dan konsekuensinya. Betul. Telan aja udah, apalagi masih umur 24, guys. Ayo guys, Asli kuat-kuatin. prinsip hidup umur 24, 23, 25 tuh kayak telan aja. Telan Sikat Telan ya, aja sikat. udah. Gue selalu ngomong sama orang, misalnya sama teman gue yang umurnya 21 sampai 24. Karena gue pernah ya, kita kan 29 pernah 21 dan Betul sampai 24 dong. dong. Lewati ya. Kayak kalau misalnya banyak temen gue yang curhat, ya nih ini kayak gini kerjanya di sini gitu, ini gini, ini gitu. Gue cuma ngomong, telan aja bang, lu masih umur 21, 22, 23, 24. Kayak karena nih ya menurut gue ya. Gue ngerasa kayak lagi disamain gak apa-apa dengerin kok. Nah menurut gue ya kayak apa yang lagi lo jalanin sekarang terus lo kayak aduh ini kok susah banget sih, aduh ini. Itu lo telan aja karena nanti nih di umur gue lo akan dapat yang lebih ngehek lagi. Tapi karena lo udah ditepak begitu sama semesta di umur-umur sekarang. Jadi kayak cuman oh gitu doang. Ayo deh gitu sih kalau 2019. Di umur 24 apa? Yang sedang Anda rasakan memang. Yang kami gumulkan gitu. Yang bikin kepala kamu cenut-cenut apa Melati dan Ruth? Apa ya yang kita Dijawab gumulkan? gak ya? Gitu. Terus gue sambil gini, apa? Oh baik. Reza Candika. Saya sih ya Lagi hidupnya ngerasa hidup itu kok nggak fair ya sama kamu? Oh, ini Kayak- kayak sesi psikologi gitu gimana gitu ya. Makanya terapis gratis wah. Gitu. Kadang-kadang Kenapa? kamu pernah gak sih Kak ngelewatin masa-masa dimana kamu tuh bingung apa yang kamu mau? Hey, quarter life crisis. Nah itu tadi maksudnya. Kayak Kamu pernah belum gak sih kan? ngerasa kayak Belum, Mbak? kelulus. Kayaknya Eko lagi udah kali ya. 25 say. Hah, elah, kan 24 tadi. 25. Dia 25, aku Oh 24. 25. Tapi quarter life crisis tuh bukan berarti di 25 loh. Iya, tapi Bisa maksudnya kan jadi 26, di 24 Di gitu. orang kan beda-beda ya. Benar. Betul. Lagi-lagi kalau Melati serius ya. Yuk guys tebak siapa yang lagi pura-pura bahagia? Melati. Baru kali ini, my god. Mukanya langsung Lo pernah kekunci. ya jadi kayak gue? Dia kayak bener-bener oke gue harus dengerin kakak ini ngomong. Apa nih? Jangan-jangan dia akan bocorin ngasih tips wejangan and apa. triknya. Serius nih. Gue harus mendengarkan. Gue selalu bilang apa yang lagi lo rasain itu valid, jadi lo rasain aja dulu. Oh, telan aja udah. Telan, tapi telan bukan berarti denial ya. Oke. Jadi Melati lagi denial kayaknya. Oh kamu nih. pernah denial ya, jadi kamu tahu Enggak, nih. aku melihat dari orang-orang. tatapan kamu. Guys udah guys. Dia matanya jalan-jalan gitu ya. Matanya maksudnya udah mulai kok bisa ngaca gue. Ada berkaca nih gue. Aduh, tapi ya kalau lo lagi ngerasain itu ya mau itu quarter life crisis, mau lo lagi sedih. Yang orang kadang suka lupa adalah rasain aja. Orang kan pengennya kalau lagi sedih maunya lupa. Iya kan? Makanya aduh lifestyle yang begitu rebel supaya biar lupa gitu kan. Rebel. Iya Melati ya. Melati ngangguk. Aku kenapa sih guys?
Jadi kayak oke gue lagi sedih nih, oke rasain sedihnya, rasain, udah. Pasti nanti ada poinnya kayak, iya juga ya, ternyata ini tuh cuman ini ya gitu. Ternyata ini hanya ketakutan. Tapi untuk ngomong ini hanya ketakutan, ya lu rasain dulu takutnya. Bukan kayak langsung, oh ini gue lagi takut nih. Terus apa? Terus kan lu pasti nyari, terus apa ya gitu. Ya menurut gue, ya udah lu rasain aja dulu takutnya. Sampai ntar akhirnya hilang, oh ternyata kemarin tuh gitu. Karena menurut gue setiap apapun yang lo dapat dalam hidup, itu kan kalau rasanya nggak ngenakin, ini apa sih faedahnya? Ya nggak sih? Ternyata itu bisa jadi pelajaran buat kita untuk bisa lebih dewasa lagi mungkin gitu. Atau kita lagi dinaikin kelas sama yang maha kuasa mungkin gitu dari segi kesabarannya. Karena kan kalau lu mau bukan menurut siapa-siapa sih, ini menurut otak gue aja gitu. Kayak ketika lu lagi sabar, ketika lu lagi pengen, gue pengen nih bisa lebih sabar lagi. Lo kan nggak akan dikasih momen lu bisa jadi lebih sabar. Lo akan diuji dulu supaya kesabaranmu bisa lebih naik begitu. Ibaratnya mau naik kelas butuh ujian dulu ya. Itu dia. Speaking of ujian, tadi kan lu udah Jadi ujian ngorek-ngorek hidupnya gue Melati nih ini ya. kira-kira apa nih sekarang nih? Ini kita kayak sesi meditasi sama Reza Ingin Gunawan loh, tau nggak? menikah. Ntar aja nikah, sudah 4. Gak ada yang bilang mau nikah kan. Oh, Jangan ditinggal, ngada-ngada dong. beda agama ya? Kak Reza, aku mau nanya dong Kak. Tuhan Sorry, mohon maaf ya, memang satu, kita yang tak sama. Kok ada sesi edit-editan? Roll. Kayak ini gak lu sensor deh yang tadi ya. Kak Iki pro kan Kak? Oke Ya, Kak, aku Kak. mau nanya dong. Lanjutin. Nanya tips and triknya. Aku belum pernah pacaran dari lahir. Sumpah aku gak tahu gimana. Kalau kamu merasa hubungan ini worth it jalanin sih. Kalau enggak sih ngapain. Gitu loh Kak Ruth. Kamu gitu ngerasa loh. hubungannya worth it Gitu, gak? Ada kaca gak sih? Kaca segede orang. Mau mantulin ke Melati. Gitu loh Melati. Kalau emang kalau misalkan rasa itu tidak berbalik sama yang punya rasa itu gimana tuh Kak? Lagi-lagi worth it gak diperjuangin. Oh gitu Kak Ruth. Kamu lagi merasa seperti itu ya? Nih ya, aku tuh gak pernah pacaran tapi selalu menjadi tempat curhatan ya. Curhat. Asli. Kan kalau temen gue bilang, gila gue disakitin sama cowok gue, lale. Kita sebagai teman kan gak mau lihat teman kita sakit ya. Jadi kan, ya putusin aja kan gitu. Dulu nih gue, ya putusin aja. Logika dong. Lu disakitin. Terus lu ngadu ke gue. Terus apa? Iya kan tugas teman pengen temennya juga nggak kenapa-napa ya gitu. Terus udah dikasih tahu nih tipsnya nih. Udah lo gina gini gue temenin. Nah gitu. Terus dia juga iya putus ya. Oke deh. Endingnya kagak putus. Ya the hurt Endingnya- once why it once lah. Endingnya kayak ternyata gue masih sayang lagi. Nah terus kan gue emo ya. Terus si anjir lu udah gue urusin gitu kan. Cuman lagi-lagi ternyata orang tuh kalau lagi ada masalah cuma pengen didengar doang lagi. Betul. Gitu, Kadang jadi, seperti itu. Udah dengerin aja dulu. Terus pertanyaan gue cuman kayak, ya worth it gak diperjuangin? Kok kayak ada yang nangis ya di belakang kamera? Enggak, datang dari sini lagi. Dari di sini. Gitu. Karena lagi-lagi kita gak bisa ngatur mindset orang. Betul. Kalau lu ngerasa worth it lagi, ya udah worth it. Ya udah lu rasain aja gitu. Lanjutkan. Kecuali kalau udah abusive gitu ya, lu jangan gila. Itu beda cerita lah ya. Gitu men. Gitu loh Kak Reza. Ada kosong oksigennya tadi ya. Kira ada jedanya gitu. Kayak Gitu Mel. Agak Iya. nelen dulu, agak nelen. nelen air mata. Aku gak kenapa kok. Melati. Aduh, Melati Alibaba. Tolong ada Sayang apa deh sih? sama Melati nih. Aku di sini. Sayang gue Jadi langsung. saya yang dibully. Ini kan ya ngasih solusi aja. Saya suka ngasih solusi RP0 aja sih. Gitu. Untung gak disuruh kasih invoice. Aduh jangan kak, gak apa-apa. Untuk kamu RP0. Oke baik. Ya yang penting. Wih ada lagi yang penting. Lanjut, jangan dong. Gimana? Oh, jangan. Tadi kan kamu sempat ngomongin tentang ujian nih. Iya. Apa sih ujian yang seorang Reza Candika alamin sampai bisa jadi kayak sekarang yang paling memorable lah buat kamu yang ngasih banyak pelajaran. Ada nggak? Mungkin ya di quarter life crisis itu sih. Waktu itu tuh
rasanya kayak sepi ya ketika Kamu semua. umur berapa BTW? 26. Oh oke 26 terus. Kayak sepi juga ya teman-temanku pada menikah gitu. Insecure sekitanya. Kayak terus kita main sama siapa. Gue kebetulan juga bukan yang terus gue nikah sama siapa. Cuman kayak gue mainnya sama siapa gitu. Cuman lagi-lagi ketika di momen itu kan emo banget ya. Yes. Kayak dark banget nih. Tapi ya udah rasain aja. Dan itu kan akhirnya jadi konsekuensi untuk diri gue gitu. Udah lu lagi quarter life crisis tapi ada kerjaan yang butuh hey. Kan itu joker ya. Cuman kan ya udah kan lu emang pengen ngerasain Za. Oh. Ya udah rasain dah. Sampai akhirnya ya ternyata temen gue gak kemana-mana lagi gitu. Itu cuman ketakutan aja. Lu tuh anaknya gak bisa sendiri gitu ya kak? Nah iya. Tapi lu Ada yang bisa curcol. ngapain pacar? Ini yang cocok. Ada yang curcol. 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 Dizolimi gitu loh di sini. Berarti juga gak bisa sendiri ya. Kadang orang yang gak bisa sendiri. Cien. Kadang yang suka menjadi ujian adalah karena kita menaruh sebagian diri kita ke orang lain. Jadi ketika orang itu hilang, separuh hidupmu hilang. Sebelum Seperti jiwamu itu. hilang. Padahal kan kayak kita fullin dulu nih apa yang kita punya, baru kita bagi-bagi ke orang. Kalau orangnya mau, ya alhamdulillah. Kalau orangnya nggak nyambut ya nggak apa-apa. Jadi jangan baper lu Za gitu. Mel, gitu Mel. Gitu loh Za. Iya Mel. Jadi sebenarnya kan kita kayak gue ngomong sama diri gue. Kayak nontonin tenis tuh nggak Nah. pingpong-pingpongan. Lu menurut gue kayak ya aduk-aduk teh aja lah. Aduk-aduk teh lah ya. Nih, jadi kayak kelas BK untuk gue dan Melati ya. Oke, real food fam. Jangan taruh kebahagiaan kamu ketika kamu tuh belum full gitu. Karena Gitu, real kalau food orangnya fam. hilang, kamunya juga merasa hilang kan. Oh lost gitu ya. lost. Kamu Iya. pernah lost gitu gak kak? Lost apa nih? Wait, I'm lost udah pernah sih waktu itu ada without you. 20 kilo. Dulu waktu teman-teman kamu udah pada nikah, berarti kan dulu yang zaman yang ngumpul-ngumpul, terus mereka sekarang nikah susah kan? Iya. buat Berarti 3 ngumpul-ngumpul. tahun yang lalu gitu loh. Itu Iya. ada kayak jet lag-nya gitu gak sih? Tentu ada dong kakak. Ini gua rasa semua juga pernah lah ngerasain. Apalagi emang lo orangnya tuh temenan banget gitu. Cuman lagi-lagi ini tuh ternyata karena gua aja juga belum bisa. Ya ini kesannya kayak quote Tumblr banget. Cuman emang bener lagi gitu. Gue baru ngedapetin ini kayak tahun ini gitu. Ya mungkin karena gue juga kurang bisa mencintai diriku sendiri sepenuhnya gitu loh. Karena lu bagi ke orang gitu. Kayak jadi make sense kan. Kayak oh iya juga ya. Nah emang bener tuh kalau ada yang bilang love yourself. Itu kan kayak Before quote-quote you love someone else. simple banget. Cuman kan kayak ya udah lah ya gitu. Akhirnya quote-quote simple, quote itu makin simple, lu makin tua, makin ngena lagi. Iya gak sih? Berarti dengan kata lain lu ngomong lu udah tua gitu ya? Iya betul. Aku sudah old ya gitu. Kayak waktu dulu kalau ngeliat quote be yourself kan kayak wah elah be yourself banget. Tapi ternyata ya emang benar lu semakin gede gitu ya. Ya terus kalau lu mau jadi orang lain pegel gak sih? Rasa gue sih pegel gitu. Contohnya kayak Gitu gitu loh, sih. Za. Mel, kosong tetepannya. Hati-hati kesirep. Aduh, tolong. Aduh. Oke kak, aku lagi pengen ngomongin tentang hobi kamu belakangan ini. Sebenarnya bukan hobi kali ya, cuman kayak Iya. aktivitas baru kamu. Aktivitas. Apa sih yang ngebikin kamu jadi kayak suka olahraga gitu kak? Nah Dulu kayaknya sebenarnya. sebelum pandemi tuh lari-lari di GBK gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan hanya lari, melainkan olahraga yang sama seperti Oke. tahun ini. Kenapa gue suka olahraga ya? Karena gue ngerasa Apa kamu ngerasa udah butuh nih olahraga, akhirnya kamu take Nah. class gitu? waktu itu beratku 160. Wow. Terus kayak kayaknya udah kegedean. Tapi by the way gue orangnya tuh juga gak pernah insecure sama. kamu ya udah lah gitu Ya ya. emang gini gue gitu. Kayak kalau Melati sekarang berat badannya berapa? 50. Nah Something. 50 something. Gue berat 50 something tuh kelas 5 SD. Aku 5 SD 30 kayaknya. Nah kayak kapas ya. Iya, terbang. Kayak karung beras Menurut ya. berapa? 60. 60. Aku kelas 6 60. Jadi waktu kecil tuh rada freak gue. Jadi kayak kalau kelas 5 berarti harus 5. Kalau 6 harus 6. baik. Lama-lama keterusan ya. Kok kelas 12 berarti 148 gitu. Terus waktu itu keterusan sampai 160 kayak wah ini udah jadi nggak seru nih gitu karena
lebih ke apa-apa jadi ngap, apa-apa capek gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk oke deh, olahraga tuh dijadiin gaya hidup kali ya. Bukan karena gue lagi pengen diet terus gue olahraga. Karena kalau kayak gitu lo jadi bosen. Nantinya kan lo akan bosen. Iya gak sih kalau lo olahraga diforsir demi kayak mendapatkan. menjadi lu ada tujuannya gitu loh. Lo pengen sampai beratnya berapa. Nanti kalau beratnya udah segitu lo kayak ya udah. Ya Oh, udah udahlah, nyampe udah sini kelar. gitu. Iya, Terus padahal bisa apalagi lebih ketika happy. prosesnya itu berat banget. Jadi lo ngerasa merasa aduh terbebani capek lagi. gitu kan. Istirahat dulu deh. Terus itu gembung lagi gitu kan. Jadi yaudah deh kita jadiin aja gaya hidup deh gitu. Makanya mungkin di sini ada beberapa real food fam yang olahraga mulu nggak kurus-kurus ya. Memang bukan tujuannya. Karena tujuannya akhirnya supaya bisa jadi lebih sehat aja gitu. Oke, seru banget ngobrol-ngobrol sama Kak Reza hari ini. Banyak iya. petuah hidup ya kalau bisa kalau bisa boleh aku summarize kali ya. Petuah seorang Mau bikin Kak Reza. Petuah dari Reza Candika hari ini adalah apa sih, be yourself ya. Ditelan aja. Ditelan aja. Kalau ditelan aja sih untuk melatih ya. Bukan untuk pemirsa. Jangan ngadi-ngadi lu Mel. kamu? Ngomongin apa sih? Ditelan-telan aja. Aduh. Dirasain kata puyer. aja gitu ya. Iya. Dirasain Kalau gue sih, aja. lu lagi sedih, rasain aja gitu. Dan lo beruntung banget sih ketika memang lo berada di satu circle yang, oh iya tuh si Reza lagi bad mood. Enggak, Bisa. akhirnya dia tuh drama banget ya gitu. Itu kan bete ya kalau Iya, dapet bete. circle yang kayak gitu. Ya walaupun makanya gue bilang gini, supaya lo gak drama, kalau emang lo lagi sedih, lo jangan lupa juga bahwa ada orang yang lagi toleransi sama lo. Contohnya adalah sahabat-sahabat dekat lo. Misalkan lo kayak, gue lagi pengen marah nih gitu. Kan terus kan sahabat lo kan kayak toleransi. Ya alhamdulillah gue mendapatkan circle yang memang Toleransinya tinggi benar gitu ya. gitu, kayak gue lagi ini nih gitu. Terus oh ya udah dia toleransi. Nah, lo harus taruh di pikiran lo, wah dia lagi toleransi nih, thank you, oke gue rasain dulu. Terus sembari kayak udah mulai hilang nih, lo juga harus toleransi sama temen lo, ya gak sih? Jadi ya menurut gue kita sama manusia harus saling toleransi. Jadi kayak pelajaran PPKN ya Wak. Iya lagi, gak akidah halak lagi kalau di madrasah gue zaman dulu. Gitu Mel. Gitu, Ya, Mel. Mel. Gitu loh, Za. Gue udah bilang kan. Dari Kak Reza langsung Za ya. Lihat tuh betapa kayak langsung, ya Allah, Akrab ya. anak rambutnya langsung pada berdiri semuanya tuh Mel. Aduh. Pusing itu petanda pusing ya. Bener. Oke guys. Wow. Ayo profesional yuk. Yuk, ceria. Yuk. Kasih ketawa-tawa preskon dong. Ketawa-ketawa Presko. Buat Food Fam, kalau misalkan ada Yang ini capek doang. gue capek mau Rapihin, closing. Ruth, Rapihin ya, gue rapihin ya nih. Rapihin. Kita diam Mel, diam. Oke, diem dulu ya Buat guys. Food Fam yang butuh sesi curhat lainnya dengan bintang tamu yang lebih seru, sumpah gue jadi. Tinggal komen aja di bawah request siapa sih bintang tamu yang kalian pengen Betul. kita hadirkan di Realcast ya Mel Yes, ya. yes. Tapi ini aku lagi kerja jadi aku harus ngomong ya kan. Iya. Tungguin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngobrol-ngobrol sama siapa, langsung aja tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa follow YouTube channelnya Real Food di Real Food Indonesia. Aduh, aku jadi grogi banget nih guys. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar Betul. kalau misalkan ada notif-notif video baru dari Real Food kamu nggak akan ketinggalan. Dan juga jangan lupa follow Real Food di Instagram @fitwithrealfoodid. Dan juga di Twitternya juga ada di Real Food ID. Dan apa lagi Mel? Dan jangan lupa follow @Reza Candika. Oh terima kasih. Iya. Ini mau closing 5 menit sedikit. Iya lagi. Mohon maaf. Iya udah Sampai deh. nabrak mic gue. Terima kasih Melati, terima kasih Ruth. Terima kasih juga Kak Reza. Benar, Kak sampai Reza. kita ketemu lagi. Jadi kayak hostnya ya. Ya, kita bantu aja ya. Bantu Sampai rapihin. ketemu Sampai lagi. ketemu lagi. Bye Real Food Fam. Bye Real Food Fam.